Seni menjadi biasa saja, membaca prasangka, dinding emosi, dan kekuatan sejati dalam relasi manusia. Dalam sebuah hubungan, baik profesional maupun personal, terkadang kita menemui sebuah fase yang membingungkan, ketika kehangatan dan kecocokan yang mulai terbangun tiba-tiba dihadapkan pada sikap dingin yang tidak terduga. Kita datang dengan antusiasme, namun disambut dengan ketidakacuhan. Dari titik inilah, sebuah bibit yang sangat manusiawi mulai tumbuh, prasangka. 1. Anatomi prasangka dan residu biologis tubuh. Ketika sikap seseorang tiba-tiba berubah, logika kita mungkin berbisik, dia mungkin hanya sedang sibuk. Namun, perasaan kita seringkali menolak logika tersebut dan memilih untuk merasa ada yang salah. Hal ini terjadi karena secara biologis, otak manusia memiliki negativity bias negatif, untuk mendeteksi ancaman. Perubahan sikap ditangkap oleh sistem emosi, amigdala, sebagai ancaman sosial, memicu pelepasan hormon stres. Meskipun konfirmasi logis akhirnya datang dan menetralkan ketegangan tersebut, residu perasaan tidak nyaman itu seringkali tertinggal. Dalam Islam, kecenderungan manusia untuk terjebak dalam jebakan asumsi ini telah lama diperingatkan, karena prasangka seringkali menjadi akar dari kerusakan hubungan. Al-Quran, Surah Al-Hujurat, 49:12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Psikiater dan penyintas Holocaust, Viktor Frankl, juga merumuskan bagaimana kita seharusnya merespons jarak antara kejadian, stimulus, dan reaksi kita. Antara stimulus dan respons ada sebuah ruang. Dalam ruang itulah terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. 2. Bahaya kerentanan tanpa batas logika. Dalam hubungan asmara atau persahabatan yang dalam, prasangka yang dibiarkan menumpuk tanpa konfirmasi rasional dapat memicu efek bola salju. Berbeda dengan dunia kerja yang memiliki parameter objektif, hubungan romantis bertumpu pada kerentanan emosional, vulnerability. Ketika pertahanan diri diturunkan sepenuhnya tanpa adanya filter logis, kita memberikan kunci kedamaian kita kepada orang lain. Jika ekspektasi tidak terpenuhi, ego akan membajak logika, mengubah kekecewaan menjadi sikap defensif yang destruktif. Tiga, paradoks menjadi super kuat dan kondisi biasa saja. Banyak orang berpikir bahwa untuk melindungi diri, mereka harus bersikap dingin atau berpura-pura hangat di balik tembok beton emosional. Namun, berpura-pura adalah hal yang melelahkan. Kekuatan sejati, atau menjadi super kuat, justru ditemukan ketika kita mampu bersikap tulus dan hangat, namun memiliki dinding batasan rasional yang kokoh. Ironisnya, ketika kita konsisten dengan hal ini, orang lain mungkin akan merasa tidak nyaman dan menuntut kita untuk ikut hancur atau emosional seperti mereka. Menghadapi tuntutan ini membutuhkan stamina mental yang luar biasa. Namun, pencapaian tertinggi dari kekuatan mental ini bukanlah terlihat seperti seseorang yang sedang mengencangkan otot menahan benturan. Kekuatan tertinggi justru terlihat ketika kita merasa biasa saja. Sebuah hinaan, sikap dingin, atau tuntutan irasional tidak memiliki kekuatan apapun sampai ego kita mengizinkannya menjadi sebuah serangan. Dengan menundukkan ego, kita kembali ke titik keseimbangan batin, equanimity. Filsuf Stoik, Marcus Aurelius, menuliskan hal senada. Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian-kejadian di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Dan di dalam Al-Quran, ketenangan absolut dalam menghadapi sikap irasional atau tuntutan dari luar adalah ciri dari jiwa yang telah mencapai kedewasaan spiritual tingkat tinggi. Al-Quran, Surah Al-Furqan,
25:63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, kedamaian. Tiga mindset menuju ketenangan. Untuk mencapai tahap biasa saja, di mana kehangatan tetap terjaga dan dinding logika tak tertembus, kita dapat mengadopsi 3 kerangka berpikir, mindset, saat berhadapan dengan dinamika manusia. Ini adalah data, bukan serangan. Sikap irasional orang lain hanyalah informasi bahwa kapasitas emosional mereka sedang kelebihan beban, bukan serangan pribadi terhadap nilai diri kita. Fenomena cuaca alam. Emosi manusia seperti cuaca. Terkadang cerah, terkadang berbadai. Kita tidak menghakimi hujan lebat, kita hanya perlu memakai payung. Bukan yurisdiksi saya, tugas kita adalah berbuat baik, bersikap profesional, dan tulus. Bagaimana orang lain memproses dan merespons kebaikan tersebut adalah wilayah yurisdiksi mereka yang tidak perlu kita urusi. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, tokoh Stoikisme, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu manusia, melainkan penilaian yang mereka berikan terhadap hal-hal tersebut. Kesimpulan: menjadi kuat tidak menuntut kita untuk berubah menjadi robot yang dingin. Kita tetap bisa menjadi manusia yang hangat, asyik, dan tulus. Rahasianya terletak pada pemahaman bahwa kehangatan kita adalah prinsip diri, bukan alat transaksi untuk mendapatkan validasi. Ketika ego berhasil dilenyapkan, segala dinamika, tuntutan, dan prasangka dari luar tidak akan lagi menggoyahkan kita. Kita akan tetap berdiri kokoh, rasional, dan merespons dunia dengan perasaan yang tenang dan biasa saja.